berani kita gitu. Masa jumpa Allah berani kali kita kayak gitu. Walaupun sah tapi enggak beradab, tidak berakhlak. Paham tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik dari Azhar. Orang waduk ya. Di waduk ini rumahnya. Pertanyaan dia, ketika lagi sholat tiba-tiba terasa seperti mau buang hajat. Rupanya tiba-tiba hilang, enggak sesak lagi. Tiba-tiba ragu kayak ada keluar angin atau enggak, langsung dibatalkan. Kenapa? Karena sudah ragu. Kalau cuman menahan dari sesak hajat, hukumnya makruh. Sakit perut, mau buang air besar, udah rakaat kedua pula, ya kan? Tahan aja lah 2 rakaat lagi. 2 rakaat laginya itu makruh. Makruh artinya orang yang dibenci oleh Allah. Isim maf'ul. Jadinya kita dibenci. Kalau kita sholat menahan hajat, cuman tiba-tiba hilang. Kayak ragu gitu, ini keluar angin apa enggak? Keluar angin atau enggak nih? Nah, rupanya ragu kita. Batalkan terus sholat, langsung keluar sana wudu, baru lanjut sholat lagi. Paham Tom? Pertanyaan yang menarik dari saudara Auzar. Auzar bertanya, jika kita sholat tidak memakai baju dalam, langsung pakai koko, ketika sujud pusat kita nampak, batal atau enggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena telah nampak aurat. Makanya pakai baju jangan ngepas sekali. Pas-pasan di sarung baju. Ukurannya kalau ruku setengah badan belakang nampak, gimana? Batal sholatnya. Makanya pakai pakaian itu yang syar'i. Ngerti? Makanya kalau kita pakai sarung ketika kita sujud, kaki kita, tumit itu dikenakan dua-dua itu. Tumit kita kenakan dua-dua. Maksudnya apa? Kaki kita tuh rapat. Pernah nengok orang sujud pakai sarung, pahanya nampak? Betisnya nampak, pernah nengok? Pahanya nampak? Paha belakangnya nampak ketika sujud, pernah nengok? Batal nggak sholat dia? Batal. Kita tengok auratnya, batal. Auratnya nampak. Sholat dia pakai sarung, sarungnya bolong kecil di paha, batal, nampak aurat. Walaupun nggak ada yang nengok. Paham? Kita ini dalam beragama jangan setengah-setengah, harus ya ayyuhalladzina amanu dukhulu apa? Fis silmi kafah. Tahu kafah artinya? Sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhul, disambung dia. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Cuman itu fi'il amar. Udkhul fis silmi, fil Islam maksudnya fi Islam, disambung menjadi fis silmi. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Fisilmi kafah, dengan sempurna. Jadi ketika kita sujud, tumit kita itu kita kenakan dua-dua, dan jari-jari kita itu kita arahkan ke arah kiblat. Makanya dari jempol kita perwakilan. Ya, jempol kita menjadi perwakilan gini. Cuman kalau kita sanggup gini, semua kita gunakan. Cuma kalau nggak sanggup, jempol kaki kita tuh kita arahkan ke arah kiblat. Dan tumitnya kita rapatkan. Kenapa? Karena kalau kita pakai sarung, nampak auratnya itu kalau kita bukakan kaki kita, batal sholatnya. Cuman kalau kita tutup dengan tumit kita, kaki kita rapat, maka auratnya itu nggak nampak. Kain sarung pun mengendor, tertutup pahanya. Faham? Apa? Tumitnya. Kakinya walaupun agak berjarangan, kalau tumitnya sampai nggak apa-apa. Ada yang panjang tumit? Saya rasa nggak ada. Pasti jaraknya itu harus agak-agak rapat lah tumitnya. Cuman kebanyakan orang buat rapat agar kain sarung yang dipakainya itu nggak ngembang, nggak nampak paha belakangnya. Ini rapat. Ada yang lebar-lebar lagi. Ukurannya kalau anak bayi masuk muat, nah, kan? Ini ditutupkan agar orang di belakang nggak nampak ini. Nggak tertengok aurat itu ketika sholat batal.
Karena syarat sholat menutup aurat. Boleh sholat pakai sarung tutup pusat. Sah? Sah. Cuman ada adab? Nggak ada adab. Berjumpa dengan yang maha kuasa pakai sarung segini bab di atas pusat sedikit. Sholat terus. Sah. Cuman nggak ada jumpa presiden berani gitu. Jalan kita, bapak diundang ke kantor presiden, silahkan pak. Pakai sarungnya sarung mangga tuh kan, bab di atas pusat. Dipersilahkan kepada Bapak Malik Farabi Prang untuk masuk ke istana presiden pakai sarung di sini. Jalan. Jumpa presiden nggak berani kita gitu. Masa jumpa Allah berani kali kita kayak gitu. Walaupun sah tapi nggak beradab, tidak berakhlak. Paham tuh?